Galuh Media Channel 54, Ciamis, pentingnya pemahaman akan asal-usul tanah adat sebagai bagian dari sejarah Ciamis. Dulu pun kerajaan-kerajaan memberikan tanah untuk dikelola masyarakat. Tapi lambat laun menjadi hilang, bisa dilihat kapan berdirinya BPN, saat itulah kasus pertanahan mulai bermunculan. Koordinator aksi, H. Andi Ali Fikri yang mengatasnamakan Serikat Penduduk Peduli Tanah Adat, SPPT, Ciamis mengakui hal itu, dicontohkannya kecamatan yang ada sudah membuat sertifikat, namun hingga kini tanah tersebut masih dalam status tanah adat. Sampai hari ini tidak bisa disertifikatkan dan tidak bisa diperjualbelikan. Kan kita enggak tahu. Sirkulasi anggaran itu permainannya dari tanah penjaminan-penjaminannya, katanya seraya menambahkan, hal yang mengerikan, hak guna usaha, HGU, di Ciamis telah dimasukkan ke dalam sistem perbankan dan habis pada tahun 2022. Karena kehadiran puluhan massa aksi tidak mendapatkan respon dari BPN, Andi Ali pun melakukan aksi teatrikal dengan spontan melumuri badannya dengan tanah yang sengaja ia bawa ke depan kantor BPN. Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Kami hanya ingin berdialog dengan kepala BPN yang memiliki kewenangan di sini, bukan dengan sekretaris, atau para kabak dan kasubag. Kami inginkan kepala BPN, katanya. Menurut Andi, jika dipertemukan tidak dengan kepala BPN tidak akan mendapatkan hasil karena sudah dipastikan jawabannya akan disampaikan kepada kepala sebagai atasan mereka. Itu sudah normatif, sudah biasa dan bisa saya pahami. Sebagai bawahan akan seenaknya saja mereka menghadapi kami. Salah satu contohnya belum saja kami beraksi sudah ada pejabat yang bicara senaknya dan menantang kami. Kami tidak takut meskipun oknum pejabat tersebut mengaku sudah berpengalaman di daerah Papua. Ini Ciamis bukan Papua, tegas Andi. Silahkan Anda bertindak seenaknya di Papua. Tapi ini tanah Ciamis bukan Papua. Akan kami lawan sampai di mana keberaniannya saat di Papua. Silahkan hadapi kami yang berdarah Ciamis, lahir di Ciamis ini, tegasnya. Dalam kesempatan itu, Andi juga mengungkapkan keprihatinannya atas kasus tanah pasir Cikolotok di Purwodadi yang mengadu domba masyarakat, yang pada akhirnya mengalami kesulitan dalam mencari mata pencaharian. Kasus tanah di pasir Cikolotok Purwodadi itu masyarakat diadu domba. Kasihan mereka bertanam di PTPN 8. Mereka diadu domba. Kasihan mereka sudah bercocok tanam mencari kehidupan. Dijanjikan banyak hal dan akhirnya jadi masalah bagi kami, jelasnya. Tanah yang dikelola oleh PTPN 8 merupakan tanah adat, sementara tanah pegunungan merupakan milik negara yang dikelola oleh perhutani. Namun, status tanah tersebut masih belum jelas, dengan beberapa lahan yang membayar pajak tahunan oleh dua pemilik yang berbeda. Tanah negara itu ada sertifikatnya tidak, tanah adat ada sertifikatnya, kalaupun ada minimal ada stempel singanya. Stempel singa itu siapa yang memiliki? Ya zaman Belanda. Siapa yang memegangnya? Nah itu masalahnya, kata Andi. Terkait adanya SPPT tahunan di satu lahan dimiliki oleh dua orang. Ini pun jadi masalah. Mereka bayar pajak terhadap satu lahan tanah yang sama. Tidak masuk akal. Atas nama SPPT Ciamis, Andi berjanji akan kembali dengan masa yang lebih banyak dengan catatan bisa langsung berdialog dengan Kepala BPN Ciamis. Dalam aksi mendatang, pihaknya meminta kepada BPN untuk menyiapkan data-data seperti peta HGU di Kabupaten Ciamis Dasarmia, harus jelas siapa selama ini yang mengelola HGU serta sejauh mana perpanjangannya. Selanjutnya mohon dijelaskan mana tanah negara dan mana tanah perkebunan. Sementara Wakil Kepala BPN ART Ciamis, Jaki mengakui,
Pihaknya sudah berusaha menerima audin SPPT namun ditolak karena tidak ada kepala BPN yang sedang bertugas keluar kota. Apa yang disampaikan dalam orasinya akan kami sampaikan kepada Pak Kepala sepulang bertugas dari luar kota, katanya. Sementara menyinggung adanya oknum pejabat BPN ART yang menjadi pemicu para audin karena terkesan menantang mereka dan mengakui dirinya sudah berpengalaman di Papua. Jaki membantahnya dan mengaku tidak ada yang melakukan komunikasi seperti yang dituduhkan tersebut. Tidak ada karyawan kami yang menantang mereka. Itu tidak benar. Tegasnya seraya menambahkan, hal itu harus dikonfirmasi ulang lagi nanti. Kata-kata tersebut tidak pernah terlontarkan. Nanti akan berkoordinasi dengan pimpinan. Dan nanti kita bisa luruskan.